Selanjutnya kami akan mempersilahkan Profesor Usman Hadi untuk menyampaikan presentasi berikutnya. Profesor Usman Hadi, dokter PhD, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi, adalah advisor KPRA RSUD Dr. Sutomo. Beliau juga sebagai Ketua Komite Etik dan Hukum RSUD Dr. Sutomo, sebagai Ketua Majelis Penguji Kesehatan ASN Jawa Timur, sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan Medik BPJS Jawa Timur, dan beliau juga sebagai Dewan Pengawas Rumah Sakit Universitas Airlangga. Pada siang ini, Profesor Usman akan menyampaikan satu materi yang menarik, yaitu Antimicrobial Usage in Bacterial and Viral Infection. Kami persilakan Prof. Usman, waktu 20 menit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan topik antimicrobial usage in bacterial and viral infection. Jadi seperti kita ketahui bahwa antibiotik merupakan suatu obat atau istilahnya pedang bermata dua, ya, di mana atau bersisi dua, di mana satu sisinya adalah sangat berguna di dalam mengobati penyakit infeksi. Apabila digunakan secara tepat, maka pasiennya akan sembuh. Tetapi di sisi yang lainnya, antibiotik mempunyai suatu sifat yang bisa merugikan penderita dan mungkin merugikan pada lingkungan, yaitu yang kita sebut dengan collateral damage, di mana akan terjadi suatu selection pressure, dan yang paling berbahaya adalah munculnya kuman-kuman yang kebal antibiotik atau antimicrobial resistant, dan ini akan menjadi suatu penyakit baru yang sangat membahayakan dan bisa menggagalkan proses pengobatan kita. Ini beberapa antibiotik sesuai dengan kelasnya dan cara kerja antibiotik tersebut. Yang pertama adalah antibiotik yang menghambat sintesis dari asam folat, yaitu golongan sulfonamid dan trimetoprim. Kemudian ada juga yang menghambat RNA polimerase, golongan rifampicin. Juga ada yang menghambat pembentukan sel membran, di mana amphoterisin, ketoconazole, dan polimoxin. Juga menghambat sintesis dari dinding sel, yaitu golongan beta-lactam, cefalosporin, monobactam, dan penisilin. Seperti juga antibiotik lainnya seperti basitrasin, fosfomisin, dan vancomycin. Juga ada antibiotik yang bersifat menghambat DNA girase, yaitu golongan fluoroquinolone. Juga ada antibiotik yang bekerjanya adalah dengan menghambat sintesa protein, termasuk di dalam kelompok di sini adalah aminoglikosida, chloramphenicol, clindamycin, macrolide, mupirocin, streptomycin, dan tetracycline. Kemudian bagaimana dengan penggunaan antibiotik itu sendiri? Jadi antibiotik bisa kita pakai sebagai terapi empiris, yaitu terapi di mana kita belum mengetahui jenis kuman penyebabnya. Sehingga pada penggunaan antibiotik untuk empiris ini kita menggunakan antibiotik yang spektrumnya agak luas, ya, yang kita sebut sebagai broad spectrum. Kemudian yang kedua adalah penggunaan antibiotik secara definitif, di mana kita sudah mengetahui jenis kuman penyebab infeksinya, sehingga kita menggunakan antibiotik yang dengan spektrum yang lebih sempit. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan antibiotik untuk pencegahan atau profilaksis, di mana di sini adalah digunakan pada saat akan adanya suatu tindakan operasi misalnya, dan pada pasien-pasien yang sebelumnya tidak ada infeksi. Kemudian seperti tadi saya sampaikan bahwa penggunaan antibiotik harus secara tepat dan rasional, yaitu dengan pertama adalah mengkonfirm adanya suatu infeksi. Jadi kalau tidak ada infeksi maka jangan menggunakan antibiotik. Jadi mengetahui bahwa benar-benar ada suatu infeksi ini bisa secara fisik
ataupun riwayat penyakitnya, dari ada tanda-tanda kelainan fisik, ada gejala dan keluhan, kemudian ada faktor predisposisi. Kemudian langkah yang kedua adalah mengidentifikasi kuman patogen, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat diagnosa. Kemudian bisa dilakukan dengan pengecatan, pemeriksaan serologis, dan pemeriksaan biakan, dan pemeriksaan sensitivitas, sehingga kita bisa memilih antibiotik apa yang paling tepat atau paling sempit spektrumnya. Selanjutnya adalah pemilihan antibiotik untuk terapi presumptif. Ini ada beberapa faktor yang berperan, yaitu faktor obat dan faktor hostnya. Dan tidak kalah pentingnya adalah monitoring dari penggunaan antibiotik tersebut, baik secara klinis atau secara laboratorium, kemudian menilai hasil terapi. Kalau hasil terapinya baik, maka mungkin antibiotiknya bisa diteruskan, tetapi kalau tidak baik, secara berkala kita lakukan evaluasi, maka bisa kita ganti. Ini faktor obat yang mempengaruhi dari kerja antibiotik, di mana kita ketahui bahwa ada dua hal yang penting di dalam obat untuk mencapai ke tubuh, yaitu farmakokinetik, di mana kita mengetahui konsentrasi obat di dalam darah ataupun di dalam jaringan yang terjadi infeksi. Kemudian farmakodinamik, itu bagaimana efek antibiotik tersebut terhadap tubuh, apakah dia akan membunuh kuman atau menghambat pertumbuhan kuman sehingga bisa pasiennya bisa sembuh, atau kalau memang efek obatnya kurang baik, maka mungkin pasiennya tidak berhasil di dalam pengobatan tersebut. Penggunaan antibiotik sebagai pengobatan, ini beberapa kelompok. Sebelum kita memilih antibiotik, kita harus mengetahui bagaimana farmakodinamik dan farmakokinetik dari obat tersebut, ya. Jadi sebagai contoh, ini golongan beta-lactam mempunyai obat yang termasuk mudah di dalam masuk ke dalam tubuh, misalnya ke jaringan, kemudian ke tulang, ke paru-paru dan cerebrospinal fluid. Kemudian tetapi beta-lactam itu juga sulit menembus abses, ya, jadi hanya sedikit. Kemudian aminoglikosida itu baik untuk kuman-kuman yang ada di sirkulasi darah, tetapi tidak baik pada kuman-kuman yang ada di jaringan, kemudian di tulang, pada abses, paru-paru dan cerebrospinal fluid, ya. Ini salah satu contoh bahwa obat yang mempunyai penetrasi yang bagus ke jaringan, yaitu diantaranya adalah tetrasikline, macrolide, quinolone, dan clindamycin. Kemudian dari faktor hostnya sendiri, itu harus kita perhatikan bahwa ada alergi apakah tidak pada penderita tersebut, karena kalau ada alergi bisa menjadi masalah yang serius. Dan untuk mengetahui alergi atau tidak ini, maka kita harus menanyakan kepada penderita apakah ada riwayat alergi atau tidak, ya. Contohnya alergi penisilin, maka kita harus menghindari obat-obat golongan beta-lactam, contohnya penisilin, cephalosporin, carbapenem, karena bisa menyebabkan suatu reaksi yang cukup fatal. Kemudian faktor host lainnya adalah umur. Ini juga bisa kita pakai sebagai alat bantu untuk menentukan pemberian antibiotik secara empiris. Bagaimana fungsi ginjal dan fungsi hati pada penderita yang dengan usia lanjut ataupun pada penderita yang usianya sangat muda, ya. Kemudian apakah ada pada kehamilan, ya. Jadi kita memilih antibiotik pada kehamilan juga harus hati-hati, di mana jangan sampai antibiotik tersebut mempunyai efek pada janinnya, di mana mungkin bisa teratogenik, itu harus kita hindari. Kemudian juga bisa merubah disposisi dari obat-obat tersebut pada ibu hamil. Kemudian faktor host lainnya, faktor genetik, misalnya pada G6PD defisiensi, kemudian pada penderita-penderita dengan gangguan fungsi ginjal dan fungsi hati, maka kita juga harus hati-hati di dalam memilih antibiotik. Dan kalau menggunakan antibiotik tertentu, maka kita harus
melakukan adjusting dari dosis ya, jadi dosisnya disesuaikan dengan fungsi ginjalnya. Kemudian penyakit lain yang menjadi faktor predisposisi dari penderita tersebut juga harus kita ketahui. Jadi untuk mengetahui apakah penderita yang akan kita beri antibiotik tersebut benar-benar terinfeksi oleh bakteri, itu kita harus melakukan suatu telaah secara riwayat penyakit ataupun pemeriksaan fisik secara teliti. Contohnya yang paling sederhana, kita lihat bagaimana temperaturnya, apakah suhunya lebih dari 38 derajat Celcius atau tidak. Kemudian kita lihat leukositnya, apakah ada leukositosis atau tidak. Kemudian biomarker lainnya seperti biomarker prokalsitonin dan lain sebagainya. Kemudian apakah secara fisik, apakah ada tanda-tanda adanya suatu infeksi, misalnya pembengkakan pada kulit atau jaringan lunak. Kemudian keluhan-keluhan pasien juga perlu kita perhatikan, misalnya adanya sesak, batuk, dan lain sebagainya. Kemudian faktor-faktor predisposisi yang mempengaruhi adalah misalnya pada penderita dengan operasi, kemudian prosedur-prosedur pembatasan penderita dengan pembatasan prosedur, misalnya tidak bisa dilakukan tindakan-tindakan tertentu. Kemudian monitoring ini sangat penting juga untuk mengetahui apakah antibiotik yang kita gunakan ini mempunyai efek toksisitas atau tidak, dan efikasinya bagaimana. Jadi kalau pada penderita dengan perbaikan klinis, maka kita bisa melihat atau mengetahui dengan perjalanan demamnya bagaimana, kurvanya demamnya menurun, kemudian leukositnya menurun juga, prokalsitoninnya bagaimana, kapan kita harus bisa menyetop, kemudian nyerinya hilang atau tidak, apakah menderita batuk atau tidak ya. Kemudian regimen antibiotik ini juga sangat tergantung dari kondisi tubuh, bagaimana serum level dari antibiotik tersebut di dalam tubuh, kemudian fungsi ginjal dan fungsi livernya bagaimana, apakah antibiotik tersebut dikeluarkan melalui ginjal atau liver. Kemudian beberapa tes lain yang diperlukan. Dan monitoring lanjutnya adalah bahwa kalau penderita kondisi sudah membaik, maka kita mungkin dipertimbangkan untuk mengganti dari intravenous ke peroral. Ini yang kita sebut dengan switch therapy, di mana switch therapy merupakan salah satu kriteria penggunaan antibiotik secara rasional ya. Kemudian hasil pemeriksaan mikrobiologi. Jadi dengan pemeriksaan mikrobiologi ini maka kita bisa melihat apakah ada resistensi atau tidak ya. Jadi kalau ada resistensi maka kita ganti dengan yang sensitif, dan sedapat mungkin kita memilih antibiotik dengan spektrum yang paling sempit ya. Ini khusus untuk menghindari terjadinya resistensi. Ini beberapa hal yang perlu kita ketahui pada infeksi bakteri dan virus. Jadi kalau kita mengetahui ada infeksi bakteri dan virus, maka ada suatu interaksi di dalam tubuh kita. Jadi virus ini mempengaruhi tubuh kita, sehingga bakteri patogen itu bisa lebih mudah melakukan kolonisasi di dalam tubuh kita, dan sehingga bisa lebih cepat masuk ke dalam tubuh. Jadi ini maka kadang-kadang ada klinisi yang kalau ada, walaupun itu infeksi virus, juga diberi suatu antibiotik ya. Kemudian pada saluran nafas atas sendiri, ini bisa kita lihat dari skema di sini bahwa virus juga dapat menyebabkan perubahan dalam fungsi kekebalan yang mendukung infeksi bakteri ke dalam tubuh kita ya. Jadi ini bisa kita lihat beberapa sel-sel imun yang ada di dalam tubuh kita ya. Kemudian bagaimana dengan
penggunaan antibiotik pada infeksi bakteri. Ya. Ini ada suatu jurnal yang menyebutkan bahwa ada efek yang signifikan dengan penggunaan makrolide sebagai terapi ajuvan di dalam penderita yang dengan influenza yang berat ya. Tetapi ini adalah keuntungannya ini adalah bersifat perlu penelitian lebih lanjut ya. Dan keuntungan dari penggunaannya ini untuk makrolide khususnya adalah untuk sebagai anti-inflamatorinya. Jadi efek anti radangnya memang terbukti mempunyai efek anti radang yang cukup baik. Kemudian penelitian lain ini menyebutkan bahwa lebih dari sepertiga pada pasien kritis dengan MERS-CoV mendapat terapi empiris dengan makrolide tidak didapatkan perubahan yang signifikan dari mortalitas ya. Jadi ini menunjukkan bahwa makrolide sebenarnya tidak mempengaruhi mortalitas pada penderita dengan MERS-CoV. Kemudian antibiotik lain yang sering dikombinasikan dengan virus adalah doxycycline, di mana doxycycline ini mempunyai beberapa efek lain selain antibiotik, yaitu sebagai antiparasit. Kita sering menggunakan doxycycline ini sebagai anti malaria, kemudian anti aging, karena ini juga beberapa jurnal ada yang menyatakan, kemudian juga menghambat replikasi dari virus dan produksi dari interleukin 6 ya. Jadi doxycycline dan antiasitromisin ini secara fungsi menghambat sintesa protein di sel. Jadi ini merupakan side effect dari obat tersebut, sehingga dipikirkan bahwa doxycycline ini bisa dipakai sebagai terapi ajuvan pada penderita atau pencegahan COVID ya. Jadi ini juga salah satu jurnal yang menyatakan bahwa penderita penggunaan antibiotik yang ditujukan untuk penderita COVID karena tujuannya adalah mereka menghambat sintesa protein. Ya. Baik, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Moderator dan Panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.